Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Teknologi Internet untuk of Things akan mempresentasikan tentang materi tentang Big Data. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah ini. Teknologi Internet untuk of Things. Teknologi untuk Internet of Things. Teknologi untuk Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Teknologi untuk Internet of Things akan mempresentasikan materi tentang Big Data yang beranggotakan 1. Rima Dian Utami dengan NIM 202210097, 2. Rasifa Suta Fauziah dengan NIM 202210100, 3. Yunardi Wijaya dengan NIM 202210111. Pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data adalah data dalam jumlah sangat besar yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Ciri dan batasan Big Data. Ciri-ciri ini biasa dikenal dengan 3Vs Big Data. Karakteristik 3V yang dimaksud adalah volume, velocity, dan variety. Volume ini adalah jumlah Big Data yang terus bertambah dan terus diproduksi setiap hari yang tersimpan dalam format digital di internet. Velocity ini merujuk pada kecepatan pertumbuhan atau pertambahan Big Data yang tidak bisa dikontrol sehingga sulit mengolah data tersebut dengan teknologi konvensional. Variety adalah macam-macam data yang tersedia di dalam Big Data. Volume berarti data bisa dikategorikan ke dalam Big Data jika memiliki ukuran yang besar atau dimungkinkan bisa sangat cepat membesar sehingga membutuhkan dispatch yang sangat besar pula. Variety berarti data bisa disebut sebagai Big Data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel dan sangat beragam meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Velocity berarti Big Data memiliki karakteristik cepat sekali berubah baik dari sisi variabel maupun tipe data. Dengan karakteristik ini perlu sentuhan khusus dalam mengolah Big Data. Veracity berarti Big Data memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis Big Data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Adapun value berarti Big Data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat guna. Implementasi, fraud detection and prevention. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka siapapun kini bisa memaksimalkan kegunaannya. Dan yang menjadi permasalahan adalah apabila teknologi informasi ini disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal merugikan, seperti misalnya kejahatan finansial, pelanggaran protokol dan database internet, klaim penipuan, dan berbagai pelanggaran lainnya yang kerap menimpa perusahaan atau organisasi. Atas permasalahan inilah, Big Data perlu dimaksimalkan kinerja dan potensinya untuk terus mengawasi aktivitas dalam jaringan internet. Dengan himpunan Big Data yang valid, perusahaan mampu menyimpan riwayat data dengan lebih aman ke dalam suatu sistem cloud
dengan akses dan tingkat keamanan jaringan yang tinggi. Customer priority. Dan dengan hadirnya sistem big data, maka seluruh data konsumen bisa terekam secara real time. Ini akan bermanfaat untuk proses analisis data yang valid dan cepat. Hasil dari implementasi analisis data konsumen ini akan memberi output berupa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Recommendation engines. Big data adalah jawaban atas kebutuhan bisnis di era digital yang ingin mencoba hyperpersonalization dengan recommendation engines tools untuk meningkatkan ketepatan waktu atas setiap produksi dan penjualan. Dan ini merupakan peluang untuk meningkatkan penjualan silang demi menghasilkan efisiensi kerja dan profit yang berlipat. Social media movement. Sekarang ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui gaya hidup konsumen dan target pasar. Perusahaan harus bisa berinteraksi dengan proses para konsumen lewat berbagai hal seperti sosial media, misalnya, dan dalam proses interaksi ini, Big Data akan berperan dalam merekam setiap jejak digital konsumen atau calon konsumen, sehingga akan diketahui siapakah orang yang berminat dan bagaimana langkah yang harus diambil untuk meningkatkan minat tersebut menjadi action, sehingga jumlah pelanggan pun meningkat. Startup media. Big data adalah salah satu hal penting yang harus dikuasai oleh perusahaan startup. Bagi yang sudah besar dan memiliki banyak investor maupun mereka yang masih berkembang implementasi. Big data akan merekam aktivitas mesin pencarian, internet, untuk kemudian Anda ketahui aktivitas apa yang sedang ramai dibicarakan. Dengan mengetahui hal-hal yang sedang trending saat ini, maka dapat meningkatkan kedekatan dengan konsumen, seperti membuat konten yang relevan dengan kejadian terkini atau menghadirkan produk yang sesuai dengan hasil analisis tren pasar melalui big data. Manajemen dalam memanfaatkan teknologi big data. Manajemen sumber daya manusia. 1. Data rekrutmen. Biasanya sumber data rekrutmen berasal dari aplikasi tracking system atau ATS maupun aplikasi email kandidat. Dalam hal ini, HDR akan mendapatkan informasi tentang jumlah kandidat, keterampilan, pengalaman, rasio seleksi, rasio penerimaan, dan lainnya. Dalam data rekrutmen terdapat fitur metrik perekrutan, yaitu pengukuran yang digunakan untuk melacak keberhasilan perekrutan dan mengoptimalkan proses perekrutan kandidat untuk perusahaan. Bila digunakan dengan tepat, metrik ini membantu proses perekrutan dan pekerjaan orang yang tepat. Data karyawan. Data ini berisi informasi nama karyawan, tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, dan divisi, nomor pengenal, tanggal bergabung, serta mengundurkan diri, dan masih banyak lagi. Data karyawan sering dimasukkan sebagai variabel kontrol. Ketika digabungkan dengan data lain akan menjadi database yang kompleks. Payroll. Data payroll berisi informasi tentang gaji, tunjangan, dan kompensasi. Biasanya sistem HRIS menyimpan data payroll semua karyawan. Daftar kehadiran.
Bagi perusahaan yang telah menggunakan Human Resource Information System atau HRIS, HR dapat melihat daftar kehadiran untuk mengamati perilaku karyawan. Sebagai HR dan manajer bisa mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Misal karyawan A sering terlambat pada Senin dan kerap mengambil cuti dadakan setiap Jumat, atau karyawan B yang selalu mengajukan cuti pada pertengahan tahun. Selanjutnya, learning and development. Sistem ini menyimpan pembelajaran atau pelatihan atau kursus yang diberikan kepada karyawan. Tujuan pembelajaran mencatat kemajuan setelah mengikuti pembelajaran dan mengukur efektivitas pembelajaran melalui survei. Data tersebut bisa disimpan di Learning Management System atau LMS, HRIS atau divisi keuangan, karena divisi ini yang bertugas membiayai pembelajaran. Keterlibatan karyawan. Data mengenai keterlibatan karyawan dapat dilihat dari keikutsertaan mereka dalam acara perusahaan. Misal, lokarya internal, lomba kemerdekaan, program employee, Wilibe, atau ikut mempromosikan produk baru perusahaan di media sosial. Data bisa diperoleh dengan merinci daftar hadir. Survei karyawan. Untuk memperoleh mengenai suatu hal, HR dapat mengadakan survei karyawan. Contohnya, pelatihan yang ingin diikuti, kualitas makanan yang di kantin, relasi kerja antar karyawan dan manajer. Selanjutnya, interview. Next interview dapat disimpan di HRIS bila memungkinkan. Data ini memberikan informasi tentang alasan mengapa karyawan meninggalkan perusahaan dan bagaimana penilaiannya terhadap atasan serta manajemen. Data bisa digunakan meminimalisir pergantian karyawan yang tinggi. Manajemen pemasaran. 1. Membantu suatu perusahaan berhubungan dengan pelanggan. Setiap perusahaan pasti menginginkan suatu pembangunan yang penting dalam skala produk yang dikeluarkan. Salah satunya kendalanya biasanya terletak pada konsumen atau pelanggan yang pelanggan produk. Penggunaan Big Data memiliki manfaat yang besar dalam hal ini, seperti mengerti bagaimana respon pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan, mampu mengetahui minat pelanggan terhadap produk. Dengan hal tersebut, perusahaan akan selalu melakukan berbagai perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Memberikan strategi setiap oleh karena itu strategi marketing belajar perusahaan dapat hemat pengoptimalan media sosial. Setiap perusahaan melakukan inovasi untuk produk yang dikeluarkannya. Cara melakukan inovasi adalah dengan mengetahui tingkat kebutuhan dan kebudayaan dari masyarakat. Salah satu manfaat dari Big Data mampu mengetahui berbagai penilaian pelanggan terhadap produknya. Hal tersebut dengan cara media sosial. Jadi apabila terjadi dapat pelanggan yang menonton atau melakukan dari pelanggan. Setiap perusahaan yang dengan menggunakan Big Data, perusahaan
Marketing Marketing bisa dilakukan secara digital. Hal tersebut tentunya akan membantu waktu menjadi lebih efektif dan bisa bisa mengelola mengelola dengan data agar mampu melihat kondisi pasar dalam waktu singkat. Kemudian bisa mengetahui bagaimana kondisi pelanggan Anda. Kemudian hal yang tidak kalah ini adalah dampak yang ditimbulkan tidak besar. dapat digunakan dalam data akurat mengenai aktivitas dari pelanggan, mulai dari membuat pihak perusahaan keputusan di masa mendatang, namun Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.